Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halila Safira Maulana dengan NRP 50172510181 dari Departemen Teknik Geofisika. Dari video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai program looping pada while n dan for n pada data depth atau kedalaman dan velocity atau kecepatan. Nah, tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program looping while n pada depth dan velocity yang sama, namun kita tidak perlu memasukkan datanya satu persatu, tetapi kita bisa langsung memanggil datanya. Jadi nanti akan keluar hasilnya saja. Tidak hanya itu, tetapi saya juga akan membuat grafik dari data tersebut. Nah, pertama-tama kalian bisa membuka MATLAB di PC atau laptop kalian masing-masing. Nah, kemudian tampilannya akan berbentuk seperti ini. Lalu kalian klik plus di sini. Wah, ini ya belum keluar nih. Oh iya, masih initializing. Nah, baik, saya akan membuat programnya dan kalian bisa menyimak untuk mengetahui fungsi dari masing-masing codingan yang akan saya buat. Jadi sini saya akan menuliskan CLC titik koma clear all titik koma close all titik koma. Jadi CLC itu untuk membersihkan command window, clear all itu untuk menghapus semua variabel dari workspace, dan close all itu untuk menutup semua jendela grafik yang terbuka. Kemudian saya akan memasukkan codingan untuk memanggil filenya. Nah, read matrix di sini itu untuk memanggil datanya dari Excel. Nah, kemudian di sini kan langsung muncul berbentukan seperti ini kan. Kalian bisa memilih data yang mana yang akan kalian masukkan, yang nantinya akan dibaca oleh program. Berhubung di sini nama data saya adalah sintetik geofisika, maka saya akan mengeklik ini. Nah, ini tergantung dari nama data kalian ya. Kalau nama data kalian contoh data ratusan gitu. Nah, nanti di sini kalian bisa masukkan saja datanya. Baik, jangan lupa titik koma di belakangnya ya. Kemudian, nah, di sini X sama dengan data ini untuk menyimpan kolom pertama, yaitu untuk depth atau kedalaman. Nah, di sini juga ada titik 2 dengan 1. Di sini itu untuk menunjukkan bahwa data yang dibaca adalah data dari kolom 1 secara keseluruhan ke bawah. Di sini ada juga hashtag. Di sini juga ada %depth, di mana itu untuk menunjukkan bahwa dia ini untuk menampilkan sebagai nama dari kedalaman itu atau depth. Kemudian saya akan mengulanginya untuk velocity atau kecepatannya. Namun saya mengganti dengan Y. Sini saya mengganti 2 karena dia termasuk kolom yang kedua. Nah, kemudian n_data ini untuk menunjukkan jumlah data. Berapa sih jumlah datanya begitu. Kemudian saya akan menginisialisasi variabel untuk perhitungan manual, di mana saya memberikan sum
underscore X sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk menunjukkan jumlah keseluruhan dari data kedalaman. Kemudian sum underscore X2 sama dengan 0. Selanjutnya sum underscore Y sama dengan 0,2 titik koma. Sum underscore Y kuadrat dengan 0 titik koma. Oh, ada yang ketinggalan. Sum underscore X kali Y sama dengan 0 titik koma. Nah, di mana ini tuh untuk menunjukkan sum underscore X itu menunjukkan jumlah keseluruhan dari X, sum underscore X kuadrat itu menunjukkan jumlah keseluruhan dari X kuadrat, sum underscore Y itu untuk menunjukkan jumlah keseluruhan data dari Y, dan sum Y kuadrat itu menunjukkan jumlah keseluruhan data dari Y kuadrat, dan yang terakhir, sum underscore X kali Y itu menunjukkan jumlah keseluruhan data dari X dikalikan dengan Y. Kemudian saya akan membuat perulangan untuk menghitung total tersebut, di mana ini I sama dengan 1 titik koma. Lalu kita akan membuat loopingnya, yaitu while. Data. Sini saya masukkan sum underscore X, sum underscore X ditambah X lalu saya akan mengkopinya saja biar lebih cepat. Nah, di mana dari sini itu untuk menunjukkan bahwa sum underscore X sama dengan sum underscore X ditambah X II itu menunjukkan bahwa jumlah data dari X itu sama dengan jumlah data dari X ditambahkan data X selanjutnya. Nah, sum Y itu untuk menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan data dari Y itu sama dengan jumlah keseluruhan data dari Y ditambahkan dengan data Y berikutnya. Begitupun dengan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Jadi II itu menunjukkan bahwa II ditambah 1, bahwa datanya yang ada itu ditambahkan dengan data 1 berikutnya. Seperti itu. Oh, jangan lupa ya, kita harus memberikan N di sini.
Selanjutnya kita akan memasukkan rumus di mana itu untuk menghitung rata-rata, slope atau gradient, dan intercept atau B. Jadi di sini X bar M Jadi di sini tuh X underscore bar dan Y underscore bar itu untuk menghitung rata-rata dari data X atau kedalaman dan data dari Y yaitu kecepatan. M atau kemiringan, dia itu M yaitu kemiringan dari garis regresi linear. Jadi rumus dari M kita kan tahu bahwa M itu rumusnya adalah jumlah dari X dikalikan Y dikurangi jumlah dari X dikalikan jumlah dari Y dibagi jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X dikuadratkan. Kemudian kita akan mencari rumus dari B, yaitu titik potong sumber Y. Kemudian kita akan mencari titik B, yaitu titik potong dari sumbu Y. Di mana rumus dari B adalah Y bar dikurangi kemiringan dikalikan X bar. Kemudian saya juga akan menghitung mengenai koefisien korelasi dan determinasi, yaitu R dan R kuadrat. Nah, di sini di mana R itu menunjukkan koefisien korelasi Pearson,
di mana koefisien korelasi persen itu menunjukkan bahwa apabila nilai R itu sama dengan 1, maka hubungannya positif sempurna, dan apabila nilai R sama dengan -1, maka hubungan negatif sempurna. Nilai R sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan yang linier. Nah, di mana rumusnya itu adalah jumlah data dikalikan dengan jumlah keseluruhan dari X dikali Y dikurangi jumlah data dari X dikalikan jumlah data dari Y dibagi akar dari jumlah data dikalikan jumlah keseluruhan data dari X kuadrat dikurangi jumlah keseluruhan data dikuadratkan dikalikan dengan jumlah data dikalikan jumlah keseluruhan data dari Y dikurangi jumlah keseluruhan data dari Y dikuadratkan. Kemudian R2 itu menunjukkan koefisien determinasi, di mana menunjukkan seberapa baik garis regresi menjelaskan variasi data Y, di mana rumus dari koefisien determinasi adalah R dikuadratkan. Kemudian saya akan menampilkan hasil di comment window. Nah, kemudian saya akan membuat grafik scatter dan garis regresi. Dengan menampilkan figur. Oh iya, saya lupa ya, belum menjelaskan tentang f-print di atas. Di mana f-print di atas ini itu untuk menampilkan datanya. Di sini saya menampilkan jumlah data. Kemudian di sini saya juga memberikan ini 1% dikali 4F. Itu untuk menunjukkan format angka 4 desimal. Maksudnya format angka 4 angka di belakang koma. Seperti itu. Dan di sini untuk slope atau kemiringan, it intercept untuk dipotong sumbu Y, dan ini untuk koefisien korelasi, dan ini untuk koefisien determinasi dengan cara yang sama juga.
Oh ya, selanjutnya kita melanjutkan plottingannya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi, plot X, Y, dan row di sini tuh untuk menampilkan titik data berwarna merah. Bahwa datanya nanti tuh R itu untuk red, O itu dia tuh titik-titik gitu kayak berbentuk seperti O. Dan oh wait, ini marker ya. Nah, marker face color untuk R. Nah, kemudian X fit itu untuk
di sini ada xFit kan. Dia itu untuk menampilkan rentang nilai X untuk membuat garis yang lebih halus. Sedangkan YFit itu untuk menghitung nilai Y dari persamaan regresi. Dan di sini ada Xmin, dan Xmin itu menunjukkan kayak berapa sih minimal dari X dan berapa sih maksimal dari X begitu. Terus di sini ada plot xFit, YFit, B thread itu menampilkan garis regresi dia itu berwarna biru. Nah, kemudian di sini ada line width dan 2. Line width itu untuk mengatur ketebalan garis pada grafik, di mana 2 itu untuk menunjukkan berapa tebal garis itu di gambar. Nah, untuk marker face color di sini itu untuk menunjukkan bahwa isi lingkaran itu juga diwarnai merah. Ini juga line width, juga sama ya, untuk menunjukkan ketebalan dari suatu titik atau garis. Oke, di sini ada input data. Input data itu untuk menjelaskan bahwa simbol titik merah di RO yang ini atau red 0 itu mewakili data yang asli. Sedangkan fit line itu untuk menjelaskan garis biru yang ini B min itu merupakan hasil dari regresi linear. Kemudian di sini ada location kan. Location itu untuk menentukan posisi kotak legenda yang muncul di dalam grafik. Kemudian di sini ada juga base. Itu untuk memilih posisi terbaik di mana legenda itu tidak menutupi data dan dapat terlihat. Kemudian di sini juga ada X label dan Y label, di mana X label di sini itu untuk menunjukkan kedalaman dan Y label untuk menunjukkan velocity atau kecepatan. Di sini juga memberikan title atau judulnya, di mana itu garis regresi dari gempa bumi. Data, berarti sesuai dengan judul yang kalian inginkan aja ya. Kemudian grid untuk menampilkan garis kisi dari si grafiknya. Tapi tidak hanya itu saja, saya juga akan menambahkan teks hasil korelasi di grafiknya dengan cara berikut ini. Text underscore position underscore x min
Oh no way. Baik, saya akan menjelaskan mengenai text position X. Di sini tuh text position itu untuk ya menempatkan posisi dari X-nya ya. Dimana nanti dia itu X min plus 0,05 dikalikan X min, X max dikurangi X min. Di situ untuk menempatkan teks 5% ke dalam dari sisi kiri rentang X. Artinya bukan di persis, melainkan sedikit ke kanan. Jangan lupa ya bahwa X min sama dengan min X itu untuk menunjukkan rentang sumber X datanya ya. Terus begitu pun juga dengan text position dari Y. Dia itu menempatkan teks ini 0,1 kan. Jadi dia itu untuk menempatkan 10% ke bawah dari nilai Y yang tertinggi agar dia nggak nempel ke titik atau garis. Kemudian ya sprint F ini sprint F, woi. Kemudian sprint F ini tuh untuk membentuk string, dimana persen dikali 4F itu untuk menampilkan angka dengan 4 angka di belakang koma. Terus garis miring N itu menunjukkan baris yang baru. Jadi dia dibagi menjadi 2 baris antara R dengan R2. Kemudian di sini juga ada font size kan. Font size itu untuk mengecek ukuran dari huruf. Di sini itu ukuran dari hurufnya 11. Di sini ada juga font dari Wake. Itu untuk menunjukkan teksnya itu bagaimana. Dari sini saya memilih teksnya itu tebal. Kemudian di sini untuk memilih warna, saya memilih warna biru. Background kan memberikan kotak latar berwarna putih. Di belakang sini saya memilih W atau white. Atau B untuk biru juga boleh, itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Terus ini juga edge color, di situ itu untuk menunjukkan garis tepi hitam di sekitar kotak latar dari K. K itu untuk menunjukkan warna hitam ya. Kemudian di sini juga ada margin, di mana marginnya saya milih 5. Margin itu kayak memberi padding antara teks dan tepi kotak. Baik, saya akan menge-save namanya data 3. Baik, nanti dia akan keluar outputnya seperti ini. Nah, kemudian gak lama kemudian akan muncul grafiknya. Kita tunggu beberapa detik lagi ya untuk keluar. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Di sini sudah ada judulnya. Sini juga ada legendnya. Di sini ada garis regresinya. Ada titik-titiknya yang tadi saya bilang red 0, RO. Nah, ini yang dimaksud dengan itu. Dan ini yang base red itu untuk biru garis lurus. Kemudian di sini ada grid on-nya. Terus di sini saya juga menambahkan angkanya. Terus di sini ada X ada Y label dan ada X label. Sini sudah menyesuaikan. Dan juga diketahui di sini bahwa jumlahnya berjumlah 25, ada kemiringannya atau M gradiennya 0,5287
dan titik potong sumbu Y-nya 1531,0196. Ada koefisien korelasinya juga yaitu 0,9582 dan koefisien determinasi 0,9181. Baik, begitulah video saya mengenai looping while n yang nanti kemudian muncul grafik dan juga ada keterangan R dan R kuadrat di dalamnya. Yang kita bisa memanggil datanya langsung dan tidak perlu memasukkannya satu persatu. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.